Selanjutnya, Filipi. Kota ini merupakan kota pertama yang dikunjungi para misionaris, yaitu kota koloni Roma di sudut timur laut. Kota ini yang sebagian besar dihuni oleh pensiun prajurit Roma. Walaupun Filipi dihuni oleh misionaris non-Yahudi, Paulus tetap menjalankan tradisinya, yaitu mengunjungi orang-orang Yahudi di tempat pertemuan mereka. Suatu hal yang terjadi di Filipi menggambarkan kepada kita suatu gambaran yang baik tentang alasan-alasan tentang mengapa agama Kristen membangkitkan setiap permusuhan di banyak wilayah Kekaisaran Roma pada waktu itu ketika ia menjalankan tugas penginjilannya. Selanjutnya, Paulus di penjara. Ada beberapa tuduhan yang dilayangkan terhadap Paulus dan Silas yang membuat mereka menjadi dijebloskan ke dalam penjara serta mendapat cambukan. Mereka telah menunjukkan jalan kebesaran kepada seorang hamba perempuan, walaupun mereka sendiri kehilangan kebesaran itu. Mereka tidak khawatir dan sambil menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah oleh karena kebaikannya. Maka dari itu, kota-kota yang dikunjungi oleh Paulus, Silas, dan Timotius digambarkan sebagai orang-orang yang mengacu seluruh dunia. Kota yang seluruhnya dikunjungi oleh Tesalonika dan Breda. Di sini banyak yang bertobat menjadi agama Kristen dan timbulnya perlawanan hebat dari orang Yahudi yang utamanya ditunjukkan kepada Paulus sebab ia dulunya seorang Farisi. Namun Silas dan Timotius dapat tinggal di situ, sedangkan Paulus melanjutkan perjalanannya di Athena. Perkenalkan Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya Dan Permana Barus dengan NIM 20.01.1846. Di sini saya dari kelompok 2 akan memulai penjelasan dari kelompok kami yang berjudulkan Perjalanan Misionaris Kedua Paulus. Yang pertama, pendahuluan. Dalam perjalanan Saulus ke Damaskus untuk memenjarakan lebih banyak orang Kristen, Saulus bertemu dengan Tuhan. Dia bertobat dan beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah mengalami pengalaman itu, ia berubah menjadi Paulus dan berusaha untuk meyakinkan orang Yahudi dan Kristen tentang perubahan hidupnya. Banyak orang yang meragukan kesaksian Paulus dan malah menjauh darinya. Tetapi seorang Kristen yang bernama Barnabas menerima dan percaya akan kesaksian Paulus. Perjalanan baru mencatat ada 3 perjalanan misionaris yang menyebarkan Injil ke seluruh Asia Kecil, yaitu wilayah Turki sekarang dan Eropa. Yang pertama, pembahasan kembalinya ke Galatia. Setelah Paulus bertemu dengan para pemimpin jemaat Yerusalem, ia memutuskan untuk pergi ke dalam dunia bukan orang Yahudi. Dengan semangat baru, ia memulai perjalanan yang kedua dengan seorang pendamping baru. Hal yang pertama dilakukan Paulus di perjalanan yang kedua ini adalah mengunjungi kembali jemaat yang telah didirikannya di Galatia Selatan. Selamat siang, saya Epifania Simanjuntak dari kelas 1C Teologi akan melanjutkan penjelasan. 4. Athena. Athena merupakan sebuah kota dengan pusat berbagai peradaban, pusat intelektual atau ilmu pengetahuan dunia purba. Berbagai bidang keilmuan berkembang pesat seperti pengobatan, ilmu pasti, filsafat, dan sastra. Athena juga menjadi pusat perdagangan yang menjadikan kota ini semakin kaya. Ketika Paulus tiba di kota ini, Paulus dipanggil menghadap sidang Areopagus yang merupakan keyakinan terhadap ilmu filsafat yang merupakan unsur penting dalam memerintah kota. Sewaktu Paulus berbicara kepada orang yang Yahudi dan non-Yahudi kepada yang takut kepada Allah, dimulai dari menerangkan perjanjian lama dan bagaimana janji-janji di dalamnya telah dipenuhi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di sini Paulus juga mengutuk penyembahan berhala yang dilihatnya di Athena sebagai kebodohan dengan memakai argumen-argumen yang telah digunakan dalam pemikiran filsafat Yunani sejak zaman Xenophanes pada abad ke-6. Begitu pula dengan pengajaran Stefanus, seorang pengajar Kristen mula-mula, Kisah 7 ayat 48-50 yang dianggap mirip oleh karena orang Yahudi juga menggunakan argumen sewaktu mereka menyebarkan iman mereka. Setelah mengutuk penyembahan berhala, Paulus mengajak para pendengarnya untuk bertobat dan menyembah satu Allah saja. 5. Korintus. Paulus kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Korintus, sebuah kota Yunani kuno yang telah dibangun kembali sebagai jajahan Roma pada tahun 46. Kota ini merupakan pusat perdagangan yang makmur, namun mempunyai nama buruk karena mengizinkan segala macam kejahatan. Paulus menjadikan Korintus sebagai markas besar kegiatan pelayanannya selama 18 bulan berikutnya. Kisah 18 ayat 11. Sewaktu ia tinggal di situ, ia berteman dengan Aquila dan Priscilla,
pasang suami istri yang bekerja sebagai tukang kemah. Pelayanan Paulus dimulai di sinagoge Yahudi, tetapi ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan meninggalkan mereka akibat perlawanannya yang dilakukan Yahudi. Karena pelayanan Paulus, banyak orang menjadi Kristen termasuk Krispus, salah seorang pemimpin sinagoge. Kisah 18 ayat 8. Setelah Paulus berada di sana selama 18 bulan, orang-orang Yahudi berusaha agar Paulus dijatuhi hukuman mati. Tetapi seorang penguasa Roma, yakni Prokonsul Galio tahun 51 sampai 52 atau 52 sampai 53 Masehi, saudara laki-laki dari Seneca tidak mau menghakimi Paulus menurut hukum Yahudi. Sedangkan menurut hukum Roma, Paulus tidak berbuat kejahatan. 6. Surat-surat Tesalonika. Tidak lama setelah Paulus tiba di Korintus, Silas dan Timotius yang tinggal di Tesalonika datang dengan berita tentang jemaat di situ. Dalam jangka waktu 6 bulan setelah pertobatan mereka, orang-orang Kristen di Tesalonika telah begitu baik memenuhi tanggung jawabnya sehingga berita kekristenan telah tersiar melalui teladan mereka di seluruh wilayah sekitarnya. Namun ada beberapa masalah yang dihadapi jemaat, yaitu adanya serangan-serangan oleh orang Yahudi, penganiayaan, kasus percabulan, 1 Tesalonika 4 ayat 3-8, kegagalan menghormati pemimpin-pemimpin jemaat dan perasaan ingin tahu bagaimana keadaan orang Kristen yang meninggal. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Jadi Paulus menulis surat ini untuk memberi dorongan kepada jemaat atau gereja yang masih baru di sana dan untuk memuji mereka karena iman mereka yang dijalankannya dengan setia. A. Surat 1 Tesalonika. Paulus memuji gereja karena kesetiaan mereka terhadap Injil. Paulus menceritakan bagaimana Kristus bangkit dan hidup ini telah mengubah hidupnya, dan ia menyatakan bahwa Kristus dapat melakukan hal yang sama kepada mereka melalui kuasa Roh Kudus. Orang-orang Tesalonika telah sepenuhnya menerima berita ini dan akibatnya jemaat yang kuat didirikan di situ. Di samping itu, melalui contoh kehidupan mereka yang berubah, Injil telah diterima dengan sangat baik di dunia kafir sekeliling mereka. Dengan demikian, tuduhan terhadap Paulus yang menyebabkan orang-orang menjadi rendah moral dapat terbantah. Sebaliknya, kehidupan mereka setelah menerima Injil jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Shalom Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nikolas Abdijal Maha dari kelas 1C Prodi Teologi dengan NIM 20011891. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Epifania, yaitu B. Paulus dan orang-orang Kristen hasil pelayanannya. Ketika pertama kali memberitakan Injil di Tesalonika, mereka selalu berhati-hati untuk tidak menonjolkan diri sendiri, melainkan pada apa yang dapat dilakukan Kristus dalam kehidupan orang-orang Tesalonika. Mereka tetap mengikuti teladan Allah sekalipun di bawah kekuasaan Allah dan persetujuan jemaat-jemaat Yahudi dengan mengambil tempat yang rendah sebagai hamba seorang, di mana mereka menyatakan, kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak-anaknya. Kami bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, melainkan juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Orang-orang Tesalonika telah menerima firman itu dengan baik dan mereka menyadari itulah realitas kehidupan sesungguhnya, di mana orang-orang Tesalonika menerima firman itu bukan sebagai perkataan manusia, melainkan menerimanya sebagai firman Allah. Namun demikian, iman mereka masih dianggap kurang oleh karena berita yang dibawa oleh Silas dan Timotius mendorong Paulus untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk kesulitan-kesulitan yang dialami mereka seperti yang dilaporkan oleh Timotius. C. Perilaku orang Kristen. Salah satu hal yang sering menimbulkan masalah besar bagi orang-orang kafir yang bertobat adalah persoalan moralitas pribadi. Di masyarakat kafir zaman itu, cara hidup asusila yang beraneka ragam adalah lumrah. Dari apa yang dikatakan Paulus dalam surat 1 Tesalonika, jelas kebanyakan orang Kristen di kota itu diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk mengatasi godaan hidup seperti itu. Tetapi apa yang telah diberitahukannya kepada mereka pada waktu jemaat dibangun masih perlu diperkuat. Pokok ini menyebabkan Paulus merenungkan kembali apa yang ditulisnya kepada orang-orang Galatia tentang hal yang sama, bahwa kita dipanggil untuk mereka, tetapi bukan menggunakan kesempatan itu untuk berbuat dosa, melainkan melayani seorang akan yang lain. Perintah untuk saling mengasihi juga diperkuat oleh Paulus, di mana orang-orang Tesalonika telah belajar mengasihi Allah, mengasihi semua saudara sampai ke wilayah Makedonia. Karena hidup yang terus berjalan dengan tatanan hidup yang selalu cepat berubah membuat orang bingung memegang agama yang diyakini. Oleh karena itu, orang-orang hanya membutuhkan untuk saling mengasihi dan memperlihatkan kasih Kristus di masa depan. Ketika orang Tesalonika mengkhawatirkan anak saudara mereka yang telah meninggal, maka Paulus memberitakan bahwa Tuhan Yesus yang hadir dalam jemaat melalui pekerjaan Roh Kudus pada suatu hari kelak akan datang kembali secara terbuka dan penuh kemenangan. Paulus menyadari terlalu berbahaya menekankan apa yang akan dilakukan Yesus di masa depan, sebab
Ia memperingati jemaat Tesalonika untuk selalu bekerja sambil menantikan kedatangan Yesus yang kembali atau parousia. Sebab bukanlah urusan manusia untuk menghitung-hitung zaman dan masa, melainkan supaya menasihati seorang akan yang lain dan saling bangun seperti emang dilakukan. Menghayati hidup Kristen. Pada akhirnya Paulus memberikan nasihat kita mengenai sejumlah pokok yang tertuang dalam Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai 21. Di mana yang pertama, di dalam jemaat seorang Kristen harus menghormati orang-orang yang bekerja di tengah-tengah mereka atau para tua-tua yang telah diangkat Paulus jemaat mereka, hidup selalu dalam hubungan damai seorang dengan yang lain, saling menguatkan dalam iman mereka kepada Kristus. Yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen harus berbuat baik dan tetap membalas yang baik ketika orang berbuat jahat terhadap mereka, dan inilah yang juga menjadi ciri khas yang Kristen, dan supaya orang Kristen mau mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya serta selalu bersukacita senantiasa. Yang ketiga, dalam hubungan pribadi mereka dengan Allah oleh orang Kristen senantiasa berdoa dan membiarkan Roh Kudus memimpin hidupnya Kristus. Paulus menutup suratnya dengan ucapan berkat dan salam. Paulus juga mengetahui rahasia iman Kristen adalah pekerjaan Tuhan yang hidup yang bekerja dalam kehidupan pengikutnya, yakni kita orang-orang Kristen. Paulus ingin agar mereka selalu mengingat Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Paulus juga menekankan pandangannya akan parousia Yesus, dan semua hal yang berhubungan dengan itu bukanlah peristiwa yang berlangsung secara tidak kelihatan atau rahasia. Sebaliknya, ia memusatkan harapannya secara teguh dalam sejarah dengan menjelaskan bahwa peristiwa seperti manusia durhaka akan mendahului kedatangan Kristus. Terima kasih. Saya Ririn Juliana Simbolon dengan NIM 20011904 jurusan 1C Teologia. Di sini saya akan melanjutkan bacaan saya mengenai jemaat dan masyarakat. Paulus hampir tidak pernah mengambil tindakan disipliner terhadap salah seorang anggotanya yang berbuat kesalahan, tetapi mendorong jemaat yang lain agar membantu dengan menegur dia seperti seorang saudara yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 15. Yang G, penulis. Surat 1 dan 2 Tesalonika ditulis memberikan tanggapan atau masalah-masalah yang timbul menyusul suratnya. Surat 1 dan 2 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus, di mana surat yang pertama ditujukan kepada jemaat di Tesalonika, sedangkan surat yang kedua ditujukan kepada orang percaya di Tesalonika. Namun sayangnya ada ahli yang berpendapat bahwa Rasul Paulus hanya menulis salah satu di antara kedua surat itu, dan yang mungkin ditulis adalah 1 Tesalonika. Sebab surat 2 Tesalonika ini adalah sangat pendek. Surat 2 Tesalonika. Mereka mengabaikan apa yang dikatakan Paulus mengenai keluarga Kristen yang meninggal dan kedatangan Yesus kembali atau parousia. Jemaat percaya bahwa kedatangan Yesus yang kembali akan segera terjadi dan mengabaikan tanggung jawab mereka dan hanya menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kembali saja. Jemaat dan musuh-musuhnya. Dari 2 Tesalonika 1 ayat 5-12, jemaat di sini banyak mengalami penganiayaan yang semakin ganas. Semakin luas diketahui bahwa sifat dan iman mereka, maka musuh-musuh mereka juga semakin bertambah. Orang Yahudi dan Roma tidak peduli pada agama yang tidak memberikan kedamaian pada pemeluknya sendiri. Namun, oleh karena orang-orang Kristen bercahaya dilihat mereka dan sifat revolusi orang-orang Tesalonika, maka orang Yahudi dan Romawi tertarik kepada ajaran-ajaran Kristen. Jemaat dan masa depan. Dengan munculnya surat-surat yang dianggap ditulis oleh Paulus, mereka yang menulis surat ini adalah orang-orang fanatik yang mengambil kesempatan dari perkataan Paulus mengenai masa depan parousia Kristus. Mereka kembali diingatkan oleh Paulus supaya jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun pemberitaan dari surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2. Hari Tuhan telah tiba, maka kalimat ini sulit ditemukan banyak orang yang menegur bahwa kebangkitan adalah berarti hari kiamat dan parousia Kristus telah berlangsung, di mana mereka malah banyak melakukan tindakan tunas susila yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 12. Demikianlah bacaan saya. Terima kasih.
Saya Valentina Anggriani Buro Aritonang, NIM 20011920, akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. K. Eskatologi yang berbeda. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-5, Paulus menulis bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah suatu peristiwa yang akan segera terjadi. Tetapi dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-12, kesegeraan akan kedatangan Tuhan tidak begitu ditekankan pada kesegaran, tetapi Paulus menulis beberapa peristiwa yang akan terjadi sebelum parousia Kristus terjadi. Paulus tidak dapat memegang kedua pandangan itu pada waktu yang bersamaan. Walaupun tanda-tanda akhir zaman tidak disebut dalam 1 Tesalonika, tetapi di 2 Tesalonika 5 ayat 1, di mana Paulus menulis, "Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu ditulis kepadamu." Pernyataan itu berarti Paulus sudah mengetahui hal-hal sebelumnya dan memperingati agar jangan lengah sembari menunggu kedatangan Yesus yang kembali. Kedua surat-surat ini membahas hal yang berbeda. L. Nada yang berlainan. Menurut beberapa ahli, surat 2 Tesalonika lebih formal, komparatif atau cakupannya yang lebih luas. Walaupun lebih pendek suratnya daripada surat 1 Tesalonika, terdapat perubahan nada di mana ketika banyak orang yang salah mengartikan surat 1 Tesalonika dan di surat 2 Tesalonika Paulus menjadi lebih tegas. M. Terlalu banyak persamaan. Beberapa kata dan frasa yang sering dipakai sampai sehingga menyebabkan surat ini banyak kemiripan dengan beberapa orang berpendapat bahwa surat 2 Tesalonika adalah lanjutan atau pengulangan dari surat yang pertama yang ditulis oleh seseorang setelah zaman Paulus. Alasan yang masuk akal ketika seseorang mau menyusun suatu versi dari salah satu surat Paulus adalah untuk memperbaiki apa yang dianggap sebagai kesalahan dalam surat 1 Tesalonika. Seorang penulis tidak dapat mengulangi apa yang telah dikatakan. Hal seperti ini biasa terjadi antara penulis Yunani lainnya, terutama bila memberi nasihat dalam satu situasi yang berkelanjutan. Persamaan variabel antara kedua surat ini tidak begitu banyak. Di 2 Tesalonika banyak istilah yang baru dan dilakukan dan selalu sering dipakai oleh Paulus adalah hormati kami dengan hormat. Kesimpulan. Di Tesalonika Paulus dituduh menjungkirbalikkan dunia. Jemaat Kristus yang ditinggalkan di sana menyebarkan Injil. Ketika ia membaca surat-surat ini, maka dapat disimpulkan bahwa jemaat di Tesalonika sedang mengalami kesulitan yang berat. Studi kasus. Strategi Paulus dalam pengkabaran Injil. Paulus adalah misionaris yang paling berhasil sepanjang zaman. Dalam kurun waktu yang kurang dari satu generasi, ia menegakkan perjalanan ke seluruh wilayah dunia Laut Tengah dan mendirikan jemaat Kristen di sana. Tentunya Paulus mampu melakukan ini semua dengan bantuan Roh Kudus yang membawa perubahan pada orang yang ditemuinya. Tetapi Paulus adalah seseorang yang mampu membentuk strategi dengan baik. Rute dan cara-cara yang dia lakukan tidak pernah sembarangan, dan bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang akan diberitakan Injilnya. Di sini ia memulai dengan menjelaskan perjanjian lama. Di Athena dia mulai dengan Allah yang tidak dikenal. Di Efesus ia bersedia terlibat dalam perdebatan di depan umum tentang makna Injil Kristus. Demikianlah strategi Paulus dalam menyebarkan Injil ke seluruhan dunia hingga sampai pada kita saat ini. Terima kasih.